senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan bicara tentang budaya speak up. Apa itu speak up? Berani bicara. Bukan sembarangan bicara, tetapi kita bicara apa yang adil dan apa yang benar. Jadi baru-baru ini di Impact Family, yaitu Cell Group Impact Community Indonesia, beberapa members bercerita, khususnya anak-anak muda, bagaimana mereka pernah mengalami pelecehan seksual sejak masa muda. Yang mengerikan adalah pelecehan seksual ini dilakukan oleh beberapa orang yang sudah cukup dewasa, yaitu omnya sendiri bersama dengan tetangganya. 4 orang melecehkan anak perempuan yang masih SD. Ini terjadi berulang kali sampai anak ini besar, bahkan ketika dia sudah duduk di bangku kuliah. Apa yang terjadi yang saya sesalkan, anak ini nggak speak up. Anak ini nggak berani bicara sama orang tuanya tentang pelecehan seksual yang dia alami. Waktu dia masih kecil mungkin bisa dimengerti, dia takut dan dia tidak mengerti. Tetapi karena dia tidak speak up, ketika dia di bangku kuliah, dia disuruh orang tuanya yang tinggal di kampung untuk mengambil uang kiriman orang tua ke rumah pamannya yang telah melakukan pelecehan seksual itu kepada dia sedari kecil. Mendengar cerita ini, hati saya sangat hancur. Bagaimana seorang anak dilecehkan segitu parahnya dan dia tidak berani bicara kepada orang tuanya? Kenapa anak ini nggak berani bicara? Mungkin diancam, mungkin dia takut, mungkin dia tidak mengerti. Tetapi alangkah terlukanya orang tuanya seandainya mereka tahu dan terlambat. Saya ingin anak-anak kita dididik dari kecil untuk berani speak up. Bagi tradisi orang Tionghoa atau orang Indonesia, beberapa suku menganggap anak-anak dan khususnya para perempuan tidak boleh banyak bicara. Kalau mereka mulai berani ikut angkat suara, dianggap tidak sopan, kurang ajar. Padahal dari kecil anak-anak harusnya mulai dididik, mereka harus berani mengungkapkan pendapat mereka, isi hati mereka, apa yang ada di benak pikiran mereka. Keliru sekali ketika orang tua hanya memaksakan kehendak mereka kepada anak-anak tanpa mau mendengarkan. Saya punya anak kembar. Salah satu anak kembar saya yang bernama Chloe, dia sangat penurut. Kalau saya ambilkan dia nasi dan lauk, saya taruh di piringnya, meskipun tidak suka, dia akan tetap paksa untuk makan dan habiskan. Ketika saya lihat itu, saya bilang sama Chloe, "Chloe, kamu tidak suka makanannya?" Dia lihat saya dan dia geleng-geleng, "Tidak." Saya bilang, "Kenapa nggak bilang?" Dia bilang, "Nggak apa-apa, karena mama udah kasih ini buat saya." Saking penurutnya, anak ini pasrah. Di satu sisi, orang tua pasti senang punya anak yang penurut. Tapi saya tidak mau anak saya makan dengan terpaksa, bukan dengan sukacita. Nah, ketika saya bilang, "Kebanyakan ya nasinya," dia mengangguk. Saya bilang, "Tidak usah dihabiskan." Banyak orang tua yang tidak peduli dengan perasaan anaknya. Tidak peduli ketika anak itu tertekan melakukan sesuatu dan tidak mau beri ruang dan waktu untuk anak-anak bicara apa yang ada di hati mereka. Saya selalu menciptakan ruang diskusi di keluarga kami, mengizinkan anak-anak untuk belajar bicara. Dan saya bersyukur kalau anak-anak saya berani mengemukakan isi hati. Meskipun karakter anak berbeda-beda seperti Chloe, agak tertutup. Kalau dia sakit kepala contohnya, dia memilih diam dan menangis daripada mendatangi saya dan memberitahu. Karakter anak-anak beda, makanya dari kecil kita perlu didik mereka. Tapi bicara soal keberanian, bicara tentang keadilan dan kebenaran, Chloe lah dulu di usia sekitar 9 tahun yang berani mendatangi saya dan memberitahukan kalau kembarannya dipukul oleh pengasuhnya. Justru Zoe yang ceria, yang kelihatannya lebih berani bicara, nggak berani cerita ke saya kalau pengasuhnya memukul dia. Tapi karena Chloe sangat mengasihi kembarannya Zoe dan dia melihat bahwa
Zoe dipukul oleh pengasuhnya, dia berani speak up, bicara kepada saya. Nah, budaya ini sangatlah baik ketika kita mengerti bagaimana melakukannya. Bukan sembarangan bersuara, bukan sembarangan berani bicara, tapi bicara apa yang adil, apa yang benar. Tahukah Anda bahwa Tuhan kita juga speak up? Tuhan itu berbicara. 2 Samuel 22 ayat 14. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Bukankah kita tahu di Alkitab, Tuhan itu selalu bicara kepada nabi-nabinya tentang apa yang Tuhan lihat, tentang apa yang Tuhan rasakan. Baik kasihnya maupun amarahnya, dia tuangkan kepada nabi-nabinya. Tuhan itu mau suaranya didengar. Nah, saya percaya Tuhan juga menaruh beban di hati kita untuk kita harus berani bersuara pada waktu-waktu yang tepat tentunya. Kenapa sih orang itu nggak berani speak up? Tadi saya bilang budaya. Ada juga karena sungkan, malu, takut. Kemudian karena orang menghindari konflik. Daripada bicara nanti memicu pertengkaran atau perselisihan, mendingan nggak usah. Apalagi suami-suami yang daripada istrinya ribut, mendingan diam aja. Kemudian, kenapa sih kita nggak berani speak up? Karena kita punya persepsi dan asumsi begini, orang harusnya udah tahu, nggak perlu dikasih tahu. Kenyataannya, banyak hal-hal yang kita perlu speak up. Tidak semua orang berani bicara ketika dibutuhkan ada yang berani berdiri dan bersuara. Sayangnya gini, ada orang-orang, mereka melihat sesuatu yang tidak benar. Mereka memilih tidak bersuara, tapi kemudian mereka berasumsi dan mereka menjadi kecewa. Sebagai manusia, kita ini bisa punya persepsi yang salah. Waktu kita lihat orang berbicara, waktu kita lihat cara-cara mereka, kita cenderung membuat kesimpulan sendiri dari sudut pandang kita. Bicara soal persepsi kita. Nah, belum tentu persepsi kita benar. Masalahnya, orang cenderung menganggap pandangannya sendiri yang paling benar. Saya belajar untuk tidak menilai orang dari apa yang kelihatan, karena kenyataan itu tidak selalu seperti yang kelihatan. Jadi persepsi kita bisa salah. Kemudian, saya selalu katakan ini ulang-ulang bahwa asumsi bisa menyesatkan. Kita nih seringkali berasumsi tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Aduh, gimana kalau saya ngomong lalu dia begini? Aduh, gimana kalau saya ngomong lalu dia begitu? Padahal belum tentu. Kita berasumsi, kita beranggapan, lalu mengambil kesimpulan atas reaksi orang lain. Bagaimana respon orang, bagaimana cara berpikir orang, yang sebenarnya belum tentu benar. Itu kan persepsi kita dan asumsi kita sendiri. Harusnya dalam segala perkara, kita memeriksa baik-baik, menyelidiki, dan bertanya baik-baik sebelum mengambil kesimpulan. Mari lihat, dalam Ulangan 13 ayat ke-13 dan 14 dikatakan begini. Ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu. Kita tahu bahwa rakyat Indonesia ini sangat sensitif dengan isu-isu hoax. Begitu muncul sebuah isu di sosial media, di Twitter, di televisi, di surat kabar, dan dimanapun, masyarakat cepat sekali bereaksi. Sumbu orang Indonesia ini mudah tersulut. Kuping kita sangat tipis. Padahal, kita tidak boleh membuat keputusan tanpa pengetahuan. Jangan sampai kita bertindak atas dasar perkataan orang lain, bukan karena kita benar-benar tahu. Firman Tuhan mengajarkan dalam Ulangan 13 ayat 13 dan 14 bahwa kalau hal ini terjadi, ada orang menyampaikan kita sebuah berita tentang kelakuan orang lain, kita harus memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jangan sampai kita buat keputusan tanpa pengetahuan. Budaya speak up adalah untuk menyatakan keadilan. Amsal 31 ayat 8-9, kita baca sama-sama.
Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ada orang-orang yang gak berani bersuara. Contoh, orang-orang lemah, orang-orang yang dianggap kelas bawah. Contoh biasa aja dalam kehidupan. Ketika seorang majikan berbuat salah, mereka tidak akan mengakui kesalahannya kepada bawahannya. Contoh, marah-marah kepada bawahan karena katakan dompetnya hilang di mobil dan tidak ditemukan. Marahin supirnya. Sudah marah-marah, sudah bilang kamu ambil ya dan lain sebagainya. Lalu mungkin 2 hari kemudian, majikannya menemukan dompet itu terselip di salah satu tasnya. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, majikannya mungkin malu sendiri karena dia sudah terlanjur marah-marahin sopirnya. Sedangkan supirnya yang notabene orang susah, lebih lemah, bergantung hidup dari majikannya, benar pun tidak berani bilang benar. Dituduh salah, ya udah, saya salah. Padahal dia tidak salah. Banyak orang karena status sosial, status ekonomi, tidak berani bersuara. Yang kuat yang bersuara, yang punya uang yang bersuara, yang punya kedudukan yang bersuara. Orang yang lemah, ditindas ya diam aja. Gak bersuara. Nah karena itu firman Tuhan katakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Perlu ada orang-orang yang berani bersuara untuk hak orang miskin. Perlu ada orang yang berani bersuara untuk orang-orang yang tertindas. Waktu saya dengar di Impact Family bahwa ada cerita tentang anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dari sejak usia muda sampai mereka dewasa, saya bilang, apa yang kalian alami harusnya jadi satu hal yang memicu kalian untuk peduli. Supaya ketika kamu bisa menolong anak-anak muda lain, anak-anak kecil, remaja yang mengalami pelecehan seksual, mereka harus ditolong, apalagi kalau itu terjadi di rumah mereka sendiri. Kita harus berani bertindak. Satu kali, ada sebuah panti asuhan yang anak-anaknya sekitar ada 35 orang, itu mengalami pelecehan seksual dan juga physical abuse, dipukulin, disiksa. Nah, pemimpin dari panti asuhan ini sebenarnya seorang, katanya orang Kristen, saya nggak tahu apakah dia pendeta. Tapi anak-anak yang dibinanya ini hanya dimanfaatkan jadi proyek untuk cari dana. Mereka hidup dengan sangat tidak layak. Ranjangnya udah seperti kasur kerendam banjir 2 kali, nah itu masih dipakai. Warnanya sampai udah hitam. Kemudian tempat tinggalnya kotor sekali. Dan yang terjadi waktu itu, ada anak yang dianggap bersalah. Dia dimasukkan ke kandang anjing dan dikunci di situ. Sebelum dikurung di dalam kandang anjing, anak ini diceburin kepalanya ke bak mandi. Kemudian ada lagi yang mengalami luka parah, tidak diobati sampai bernanah. Nah, satu kali ada satu kenalan kami, dia pergi ke panti asuhan ini dan mendapati luka-luka di anak-anak ini dan dia bawa ke dokter. Dan dia mulai curiga karena lukanya di kepala dan rata-rata anak-anak itu seperti tidak bahagia. Dia mulai selidiki, ternyata benar anak-anak di panti asuhan ini mengalami abuse, pelecehan seksual maupun tindakan abuse. Kemudian mereka menghubungi saya masih ingat itu jam 2 pagi, supaya saya berani untuk menolong anak-anak ini supaya 35 anak panti asuhan ini dilimpahkan ke tangan pengharapan. Lalu mereka melaporkan ini ke PPIA, Perlindungan Anak. Saya bersyukur anak-anak muda ini berani speak up untuk orang-orang yang tertindas, untuk orang-orang yang merana. Akhirnya panti asuhan itu dibubarkan, dan akhirnya atas pertimbangan satu dan lain hal tidak diberikan ke kami karena waktu itu kami tidak punya tempat. Itulah yang memicu saya, akhirnya saya mendirikan asrama Tangan Pengharapan di Jakarta. Awal mulanya itu. Kemudian anak-anak ini diselamatkan.
keadaan mentalnya sudah rusak sekali. Anak-anak ini jadi liar. Bahkan ketika dibawa ke kantor pengacara, mereka cabut-cabutin kabel, jatuh-jatuhin barang dan seperti lepas dari kandang. Tapi saya percaya gini, kita tidak bisa berbicara, speak up untuk sebuah keadilan tanpa tahu kebenaran. Saya bersyukur anak muda ini pergi ke sana dan lihat sendiri. Karena untuk sebuah keadilan kita harus tahu kebenaran. Tidak hanya mendengar dari satu pihak. Kalau kita sebagai pemimpin terima pengaduan dari salah satu staf kita, informasi itu tidaklah akurat. Dan kalau kita membuat keputusan pun tidaklah bijak. Kalau kita hanya mendengar sepihak, kita harus mengerti kebenarannya supaya jangan sampai kita buat keputusan tanpa kebenaran. Kita harus dengar dari keduanya. Nah, seringkali kita gagal mengambil keputusan yang adil karena kita tidak mengerti kebenaran. Saya percaya bahwa keadilan itu tidak memihak. Imamat 19 ayat 15 bilang begini, "Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran." Jadi berdasarkan fakta, bukan tipu-tipu, bukan hanya kata orang, bukan hanya sekedar dengar sepotong informasi kecil lalu kita menghakimi orang. Tapi sebagai hakim, sebagai jaksa dalam pengadilan, nggak boleh membela orang kecil karena kasihan. Nggak boleh juga membela orang kaya karena uang mereka. Tapi harus mengadili berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta yang ada. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Hati-hati sekali ketika kita dengar input, masukan. Karena sesama rekan kerja pun ada persaingan yang saling menjatuhkan. Ada saling iri hati. Jadi sebagai pemimpin khususnya ketika kita mendengar masukan, kita harus dengar dari keduanya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Orang tuh kalau udah bela dirinya sendiri, pasti dibubui. Kalau kita melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran, kita harus berani speak up. Ada sebuah budaya lagi yang bahasa Inggrisnya mind your own business. Urus urusanmu sendiri. Well, ada kalanya kita harus belajar untuk tidak usah kepo ngurusin urusan pribadi orang lain. Ada kalanya. Contoh, orang mau nikah berapa kali, anaknya nggak kawin-kawin, suaminya kerja apa, nggak usah kepo. Kita nggak usah kepo ngurusin yang nggak perlu kita urusin. Dan ketika kita ingin kepo, memberi saran, masukan, nasihat, kita harus ingat gini, perlu ada hubungan dan level kepercayaan untuk orang tuh mau dengar kita bicara buat hidup mereka. Nggak semua orang bisa kita nasihati. Anda nggak bisa serta-merta kepoin orang di supermarket, di restoran, dan kasih nasihat sama mereka. Anda nggak akan didengar, Anda akan dianggap cari gara-gara. Karena ketika kita kasih orang masukan, itu perlu hubungan dan tingkat kepercayaan. Input atau koreksi itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang dalam circle of influence kita, lingkar pengaruh kita, orang-orang yang mau dengar kita dan mempercayai kita. Hanya mereka yang bisa kita kasih masukan. Saya punya istilah, jangan ngomong kalau nggak nolong. Ini yang jadi barometer ketika kita kepo, apakah kita tulus memang mau nolong dia. Karena sebagian orang, bahkan sebagian besar orang, itu cuma suka ikutan ngomong tapi nggak nolong. Di dalam budaya speak up, banyak orang yang tidak mau angkat bicara meskipun melihat hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak adil, karena mereka cuma cari aman. Kadang-kadang orang pura-pura tidak tahu, bahkan menutup mata ketika melihat temannya sendiri melakukan ketidakbenaran. Sekalipun resiko dari perbuatan orang itu akan berdampak kepada perusahaan tempat dia bekerja, dia akan memilih untuk diam aja. Kenapa begitu? Karena orang takut dibenci. Jadi mereka memilih untuk tidak peduli.
Tahukah Anda kalau kita tahu tapi kita pura-pura tidak tahu, berarti kita membantu menutupi dan merupakan sikap mendukung kepada ketidakbenaran. Pertanyaan saya begini, kalau perusahaan Anda dirugikan, apa Anda juga akan bertahan? Katakanlah Anda tahu salah satu karyawan menipu, dikit-dikit jadi bukit. Mulai korupsi dan merugikan perusahaan. Kalau perusahaan Anda dirugikan, apa Anda sendiri juga akan bertahan? Banyak orang cuma mau ambil aman. Sebaliknya, kalau ada bawahan yang sebenarnya mau speak up, mau bicara ke atasan tentang kesalahan teman, tapi takut atasan malah membocorkan. Nah, dalam hal ini izinkan saya berbicara kepada atasan, para pemimpin di perusahaan, para pemimpin di organisasi. Sebagai pemimpin, kita harus bisa dipercaya. Amsal 25 ayat 9 bilang gini, belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Harusnya sebagai atasan, kita melindungi bawahan yang berani bicara demi melindungi perusahaan. Sebagai atasan, harusnya kita bisa melindungi karyawan atau bawahan yang berani speak up untuk membela perusahaan. Jangan malah dikasih tahu ke bawahan yang lain bahwa kamu diaduin sama si A loh. Itu kurang bijaksana. Speak up, budaya berani bicara adalah bukti kasih nyata. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita harus belajar menghargai orang-orang yang berani berbicara kepada kita apa adanya. Karena orang tuh berani bicara apa adanya karena mereka nggak punya motivasi apa-apa. Nothing to lose. Kalau dikeluarin ya dikeluarin. Tapi mereka berani bicara. Mereka berani bicara terus terang. Tidak semua orang berani berbicara apa adanya. Ada orang yang mungkin cuma maunya muji-muji kita. Ibarat katanya menjilat. Belum tentu hatinya tulus sama kita. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia akan berani tegur kita nyatanya. Nah, biasa teman yang begini nggak jadi teman favorit. Karena merasa dia tukang kritik. Kita bisa lihat motivasi orang dalam memberikan saran. Kalau masukan itu atas dasar kasih, berangkat sekali lagi dari hubungan, kedekatan, dan tingkat kepercayaan, kita jangan baper. Kita harus hargai. Ada orang-orang yang negatif, Bu Heni, yang melulu masukannya itu selalu negatif. Oke, kalau itu lain cerita. Berani speak up arti gini, ketika kita salah, mereka berani tegur kita. Itu orang-orang yang kita patut hargai sebenarnya. Ketika saya mendengarkan input dari guru-guru pedalaman di Tangan Pengharapan, saya tidak marah sama mereka. Saya malah senang. Karena gini, kita nggak akan jadi lebih baik tanpa mendengarkan masukan orang lain. Hotel Bintang 5 berani memberi kesempatan kepada tamu-tamu hotelnya untuk memberikan saran dan masukan. Orang yang selalu pengen excellent dalam memberikan servis akan berani memberikan ruang untuk koreksi dan saran. Ketika orang menyampaikan masukan kepada Tangan Pengharapan, saya tidak melihat itu sebagai sikap yang kritis, tapi saya melihat itu kepedulian. Mereka ingin kita jadi lebih baik. Nah, mari kita bicara untuk hal-hal yang berikut ini. Saya percaya bahwa kita ngerti kebenaran bahwa Tuhan itu mau kita speak up. Dalam Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya mau akhiri dengan ini. Tuhan mengurapi kita supaya kita bisa speak up dalam hal-hal ini. Yang pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin.
Orang-orang miskin di sini saya percaya bukan hanya bicara soal miskin karena keuangan. Tapi banyak orang di dunia ini, orang-orang di sekitar kita, mereka miskin kasih. Mereka miskin hubungan, mereka miskin pengetahuan. Kita harus memberitakan kabar baik kepada mereka. Mari nyatakan kebenaran, kabar baik kepada orang-orang yang memerlukan. Ketika kita kumpul dengan teman, dengan keluarga, dengan siapa saja, pastikan mereka pulang, itu sukacita. Karena yang kita beritakan kabar baik, bukan kabar burung. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan bicara orang-orang yang dibelenggu dengan dosa. Orang-orang yang ditawan dengan cara pikir yang salah. Orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship. Mari bicara sesuatu, speak up supaya mereka dibebaskan. Saya sangat bersyukur ketika saya khotbah tentang healthy dating, ribuan anak muda DM saya di IG. Memberitahukan bagaimana mereka berada dalam toxic relationship. Banyak anak-anak perempuan yang sudah tidak perawan, lalu mereka merasa, saya sudah bersalah, saya sudah kotor, saya sudah tidak layak. Bagaimana kalau saya mau keluar dari toxic relationship ini, apakah masih ada yang mau sama saya? Saya bicara kepada mereka. Saya beri mereka keberanian untuk keluar dari dosa. Mempercayai bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang lebih baik buat masa depan mereka. Bahwa masa depan mereka tidak ditentukan oleh masa lalu mereka. Banyak orang yang karena cara pikir yang salah, mereka dibelenggu oleh dosa, mereka tinggal di situ. Harusnya apa yang kita sampaikan, kita berani speak up untuk membebaskan orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Banyak orang-orang di dunia ini, orang-orang di sekitar kita, yang mereka tuh buta, mereka nggak bisa lihat kebenaran. Mereka berada di jalan yang salah, mereka tersesat. Sebagai anak-anak Tuhan yang ngerti kebenaran, mari speak up, sampaikan kebenaran. Bikin orang-orang buta itu melihat Tuhan, ngalamin Tuhan. Mereka melihat masih ada harapan buat masa depan. Waktu saya melayani anak-anak di penjara, saya bilang sama mereka, kalian gak bisa mengubah di mana kalian berdiri hari ini, tapi kalian bisa menentukan kemana kalian mau pergi. Saya kasih harapan buat mereka. Kalian harus berhenti melakukan apa yang kalian lakukan. Kalian harus ngerti bahwa kalau kamu lakukan terus apa yang kamu lakukan, kamu akan kembali ke tempat yang sama. Kalau kamu gak mau berakhir di tempat yang sama ini, kamu harus buat perubahan. Kasih mereka harapan. Tahukah Anda, banyak orang-orang yang memerlukan Tuhan. Anda cuma perlu buka mulutmu untuk menyatakan kasih Tuhan, kebenaran, harapan. Banyak orang-orang buta yang membutuhkan tuntunan terang untuk melihat jalan kebenaran. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Siapa orang tertindas? Orang lemah, orang teraniaya. Orang-orang yang ditekan, ditindas, diabuse, dijajah. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Mereka tertindas, tapi tidak bisa bersuara. Maukah Anda jadi tangan Tuhan? Maukah Anda menyuarakan kasih Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan mereka? Saya berdoa waktu Anda ketemu dengan orang-orang, ketika Anda bicara, orang miskin dengar kabar baik, tawanan dibebaskan, orang buta melihat, orang tertindas dimerdekakan. Demi nama Yesus, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang mengajar kami, untuk kami berani speak up untuk keadilan dan kebenaran. Urapilah kami, supaya kami boleh memberitakan kabar baik pada orang miskin, Tuhan. Supaya kami boleh membebaskan para tawanan, kami boleh mencelikkan mata orang buta, dan kami boleh memerdekakan orang-orang tertindas di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amen.